Kalau ini saya nggak bisa tampil di depannya, mohon maaf tadi saya mencari-cari nggak muncul. Baik, materi yang pertama tentang menjadi penguji OSCE nasional. Ini salah satu bagian yang harus Bapak Ibu pahami, dan ini juga nanti malah mungkin menjadi bagian terbanyaknya ya setelah Bapak Ibu mengikuti teori ini, berarti sudah berhak untuk menjadi penguji OSCE nasional. Seandainya misalnya institusi wilayah kita ada yang mengajukan untuk uji nasional, nah nanti yang tim eksternalnya dan tim internalnya, baik jadi internal bisa, institusi itu bisa setelah pelatihan ini. Jadi mohon untuk dipahami dengan baik. Ya, ini kita tahu sebetulnya antara evaluasi program pembelajaran dengan evaluasi OSCE itu ada perbedaan yang mendasar ya. Jadi kalau evaluasi pembelajaran kita itu kita akan menilai apakah materi yang kita berikan itu bisa diterima apa tidak. Jadi kalau diuji evaluasi pembelajaran materi kuliah kita itu, kita tidak istilah mengenal, walaupun bisa dianalisis ya, kita tidak mengenal tingkat kesulitan dan pembedanya sebetulnya ya. Jadi kita hanya kepada level belumnya, apakah sebenarnya kompetensi kita itu pada C1, C2, C3 dan seterusnya. Tetapi kalau untuk mengevaluasi uji kompetensi ini harus ada dua hal yang sangat penting soal itu, yaitu menjadi tingkat kesulitan dan menjadi pembeda antara yang kompeten dan tidak kompeten. Karena memang tujuan dari evaluasi ataupun uji kompetensi ini adalah memang kita akan membedakan mana yang ataupun lulusan yang dia kompeten, mana yang tidak kompeten. Makanya di CPT maupun di OSCE pun itu tetap nanti harus ada menjadi ada pembedanya ya, menjadi pembedanya antara yang dia mampu dan tidak mampu kan gitu. Nah, untuk itu karena ini akan menjadi menentukan bahwa dia kompeten apa tidak ya, ini kualitas penilai ya, pemahaman atau penguji itu akan sangat mempengaruhi hasil penilaian. Itu sangat menentukan nasib seseorang itu ya, ini saya kira penting. Kemudian yang istilah OSCE saya kira juga mungkin tadi sudah ada disampaikan tentang definisi OSCE ya, ada dua kata kunci, objektif dan terstruktur. Objektifnya itu apa? Objektif ya karena memang dia harus mempunyai keajekan ya, jadi dijamin valid dan reliable ya. Jadi menguji beberapa orang ya, dia tetap akan objektif ya. Sesinya berbeda, maksudnya tetap nanti dia akan terstruktur karena memang kita punya lembar penilaian yang spesifik yang salah satunya itu menjadi indikator sebagai terstrukturnya kita ada lembar penilaian yang spesifik, yang itu juga akhirnya bisa menyebabkan objektif tadi ya. Jadi memang terkait gitu, itu untuk definisi tentang OSCE. Nah, di OSCE ini idealnya memang setiap station ini akan didesain mendekati situasi yang nyata. Jadi bahwa Ibu ikut TOT ini kan tadi tujuannya ya, sebenarnya pelaksanaan TOT ini seperti apa, itu kan menjadi pertanyaan kita yang kayak apa sih gitu. Beda nggak sih dengan OSCE yang sudah kita lakukan atau mungkin institusi sudah melakukan, kamu sudah melakukan OSCE setiap semester gitu. Nah, ini apa sih perbedaannya lah? Saya kira nanti di diskusi bisa kita akan bahas tentang itu ya. Tapi yang OSCE yang didesain dalam ujian nasional ini memang setiap station ini mendekati situasi yang nyata. Jadi kalau itu ruangan itu ya memang akan dibuat situasinya nyata.
lalu lamanya waktu ditentukan, lalu setiap station terdapat tugas atau soal. Ini adalah situasi yang ada di dalam setiap station. Kemudian peserta uji itu menginterpretasikan data atau materi klinik, ya, lalu menjawab pertanyaan kalau memang kemudian ada pertanyaan di situ, dan kemudian menyampaikannya secara lisan, gitu ya, tidak tertulis. Jadi ini bisa saja ini nanti tergantung dari skenario yang ada. Jadi memang ada jawabannya, menjawab pertanyaan dan menyampaikannya secara lisan. Jadi tidak tertulis lagi di situ, ya. Nah, sementara kan mungkin OC yang ada di Indonesia ada juga yang station untuk menulis, ya. Misalnya pengalaman kami di UGM itu dulu itu ada station yang memang untuk tertulisnya, ya. Nah, ini di OSCE nasional itu tidak ada, ya. Jadi kalaupun itu misalnya perlu ada diklarifikasi, maka pertanyaannya jawabannya adalah ada lewat lisan, dan itu nanti ada penilaiannya, misalnya begitu, ya. Dan penilaian OSCE ini berdasarkan keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi, gitu. Jadi keputusan ini, ya, finalnya itu menyeluruh, dia tidak ya semata-mata pokoknya cut off point ini sekian. Nah, ini nanti di standar setting kepenutan lulusan sudah akan dibahas, ya. Tapi ini penilaian OSCE ini itu keputusan itu yang sifatnya menyeluruh dari berbagai kompetensi. Nah, ini untuk setiap sesi, ya, satu sesi ujian untuk satu OSCE itu, pelaksanaan OSCE nasional ini ada 9 penguji, ya, karena memang ada 9 station. Jadi penguji internalnya itu 7. Lah Bapak Ibu, ini satu institusi ini kan 5, ya. Jadi nanti masih ada batch lagi, ya, supaya memenuhi setidaknya setiap institusi itu disiapkan ada 7 penguji. Lebih banyak juga tidak apa-apa, karena kan kalau 7 nanti ada yang kemudian nggak bisa, harus diisi dari luar, kan. Lalu penguji eksternalnya 2. Lah penguji eksternal 2 itu bisa saja satu dari pusat, satu lagi dari regional institusi yang lain, sama regional tapi institusinya yang lain. Jadi misalnya UGM nanti 2 dari Jakarta, 1 dari Jakarta bisa saja. Kemudian 1 dari institusi selain UGM, 7 kemudian dari UGM, begitu sebaliknya, ya. Jadi ini setting yang mau pelaksanaannya institusi maupun seandainya nanti sudah jadi nasional pun tetap akan seperti itu, ya. Lalu bagaimana menjadi penguji OSCE nasional? Yang pertama ini adalah syaratnya. Jadi syarat ini dosen akademik atau pembimbing klinik dengan latar belakang pendidikan S1 nurse, ya. Jadi S1 nurse ini syarat penguji. Jadi sebetulnya kalau kita lihat itu pembimbing klinik juga bisa diperbolehkan untuk menjadi penguji, ya. Tapi ini pertama prioritas adalah dosen-dosen dari internal dulu. Kemudian sudah berpengalaman menjadi instruktur keterampilan klinik, baik preklinik atau klinik minimal 2 tahun. Ya, ini buktikannya apa, Pak? Ya, SK mengajar kan ada, ya, di masing institusi, bahwa ini sudah jadi instruktur keterampilan klinik di situ, gitu, tahun berapa. Itu berarti kan sudah dianggap kalau jadi dosen, saya kira mesti akan terlibat baik preklinik maupun klinik. Kecuali kalau baru sekali, ya, belum 2 tahun lah kalau udah. Dan ini minimal 2 tahun, ya. Nah, kemudian telah mengikuti pelatihan yang berstandar sebagai penguji OSCE sesuai panduan yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu ini nanti setelah selesai semua ini nanti akan dapat sertifikat, dan itu sudah diakui sebagai sertifikat yang standarnya nasional. Jadi sudah dapat itu, jadi sudah memenuhi syarat, gitu, ya. Lalu yang keempat, mematuhi tata tertib dan kode etik penguji. Yang nomor 3 ini nanti SK-nya jangan lupa dilaminating, ya, supaya ada buktinya. Ya, panitia juga punya, ya, nanti, ya, kalau misalnya ada sesuatu hilang atau apa, kan punya datanya. Oke, yang kelima, syarat pengalaman, ya, ini dibuktikan dengan surat tugas itu masing-masing, ya. Jadi yang
2 tahun ini masuk di surat pengalaman seperti itu. Lalu kontrak, ini perlu ada kontrak atau komitmen kontrak penguji dengan panitia OC yang berisi adalah yang nanti akan ada pertandingan kontraknya ya setiap melakukan uji kompetensi. Hak pengujinya, lalu hak kewajiban penguji, dan kemudian tata tertib ya biasalah itu namanya fakta integritas ya sebagai kontraknya itu nanti kita akan ada selalu. Itu haknya apa ya, penguji mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku, mendapatkan informasi umpan balik sebagai penguji. Jadi kita sebagai penguji tetap nanti akan mendapatkan umpan balik. Jangan sampai nanti wah kalau pengujiannya si A wah mesti banyak yang nggak lulus, wah gini, ini kan harus ada umpan balik. Ya insya Allah sih tidak ya, karena nanti semuanya akan terstandar, tapi ya nanti kita akan praktekkan untuk hal tersebut ya. Kemudian kalau penguji itu luar kota mendapatkan lungsum, transportasi dan akomodasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya ini sudah diatur sedemikian rupa ya hak penguji. Ya, seandainya tadi dua penguji dari luar tadi itu adalah dari luar kota. Ini juga harus dihitung ya. Kemudian yang keempat mendapatkan sertifikat penguji OSCE nasional. Jadi artinya ini bukan TOT-nya ya, tapi setiap Bapak Ibu misalnya terlibat di uji sebagai penguji di OSCE nasional nanti akan ada sertifikatnya. Dan ini buat dosen kan bisa untuk bukti kinerja yang bisa di-upload di sistem dikti, nah gitu ya sebagai kinerja. Oke. Kemudian kewajiban itu harus mengikuti instruksi sesuai kebutuhan skenario. Jadi nanti materi ini juga bagaimana membuat skenario, lalu ada PR-nya juga ya. Lalu besok kita akan praktekkan dari situ. Ya. Baik. Ya, seperti misalnya ini memberi informasi tambahan bila ada instruksi dalam soal. Jadi harus ada skenario yang itu harus diinformasikan, ya jangan sampai diam. Nanti kalau diam hasilnya wah ini kok nggak ada. Atau mengajukan pertanyaan bila ada instruksi dalam soal. Jadi harus tanya ini apa gitu. Atau ambil apa ini keputusannya apa, atau menyampaikan informasi ya ini hasilnya sekian gitu. Ya itu harus diikuti. Jadi penguji yang memahami skenario-nya dan tugasnya, kewajibannya. Lalu mengevaluasi peserta ujian sesuai dengan lembar penilaian, ya tujuannya memang melakukan penilaian dan kemudian mengisi formulir umpan balik. Yes. 3 kewajiban penguji ini besok kita akan praktekkan, ya seperti persis uji nasional seperti apa. Kemudian 4, dalam kondisi tertentu, ya, kalau klien standar KS, klien standar tidak melaksanakan tugasnya sesuai instruksi, maka penguji memberikan intervensi. Nah, ini mohon diperhatikan karena ini situasi di lapangan atau dalam kenyataan kan bisa bermacam-macam, walaupun kliennya sudah jadi klien standar, sudah ada pelatihannya, namanya manusia kan bisa tetap terjadi. Nah ini kondisi seperti ini harus diantisipasi oleh penguji OSCE. Maka dia harus memberikan intervensi, tidak dibiarkan. Karena kalau data itu tidak diberikan, mahasiswa atau peserta bisa melakukan keputusan ataupun tindakan yang berbeda karena tidak adanya data yang harusnya disampaikan oleh klien standar, atau tugas itu harusnya disampaikan oleh klien standar. Ini bisa harus segera diintervensi oleh penguji. Ini contoh situasi seperti ini. Ya, ini juga mungkin besok skenario-nya bisa aja dibuat ya. Kita setting ya waktu latihan ada pasien standar yang
tidak menyampaikan seperti apa. Nah, ini apakah nanti penguji Bapak Ibu semuanya anggap apa tidak gitu. Mungkin saya setting gitu nanti. Kemarin sih kita tidak disetting seperti itu, tapi kan bisa saja kita improvisasi itu nanti di waktu di Jogja ya. Oke, selanjutnya dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak, ini penguji wajib melaporkan ke WC dengan menekan panic button. Jadi tiba-tiba ada yang rusak gitu. Nah, ini harus segera ya. Nah, intinya sebetulnya tidak merugikan peserta didik ya ketika melakukan ujian itu dia rusak. Kalau yang rusakin adalah pesertanya Pak, gimana ya tetap saja dirusak. Ada lagi ya tetap panic button disampaikan. Dalam kondisi yang selanjutnya, dalam kondisi tertentu yang tidak terduga, ya penguji harus melaporkan kepada koordinator OSJ Center, ya. Jadi kepada koordinator OSJ Center, penguji harus melaporkan ya. Apa sih Pak yang tidak terduga? Namanya juga tidak terduga ya. Kalau sudah terduga namanya bukan tidak terduga lagi. Jadi kita kalau terduga itu kan artinya sudah ada kayak tadi situasinya KS-nya tidak menyebutkan ada solusinya. Lalu alat rusak gitu atau lampu mati ya di luar itu yang di luar dugaan ya namanya juga luar dugaan gempa mungkin itu terduga juga itu ada solusinya ya. Nah yang dulu ya pokoknya ada hierarkinya intinya bahwa ini harus dilaporkan kepada koordinator OSJ Center itu ya. Kemudian tata tertib ini settingnya adalah jamnya seperti CBT ya pada terus ditulis gitu ya. Jadi kita akan datang jam 6.45 paling siang itu untuk sesi pagi dan jam 1 untuk sesi sore ya. Ini jamnya mengikuti jam kayak CBT ujian CBT ya. Lalu ketentuannya tidak meninggalkan tempat saat ujian berlangsung, tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun saat ujian, ya apalagi ini OSJ hanya 11 station, tugas di satu station aja. Itu wah ini di sini ini, oke ini itu nggak boleh ya. Lalu menjalankan tugas sebagaimana instruksi untuk pengujinya dan mengikuti persiapan bersama panitia nasional. Jadi ya settingnya kayak UKNI yang tulis ya. Jadi nanti ada persiapan dengan panitia nasional atau briefing istilahnya lah ya. Tapi ini persiapan ya untuk dengan panitia nasional untuk pelaksanaan itu gitu. Walaupun misalnya itu diadakan oleh institusi sekalipun. Dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian di stasiun tempat penguji bertugas. Jadi ya kita misalnya pada saat ini menjadi penguji maka harus bertanggung jawab betul di stasiun yang tempat kita menjadi bertugas itu. Ya, nah, kejadian-kejadian tadi harus dipahami. Saya harus ngapain itu paham gitu ya. Nanti ada sesuatu, aduh bingung. Nah, ini harus tidak terjadi lagi atau setidaknya punya pemahaman yang sama apa yang harus dilakukan. Kemudian memberikan feedback pada lembar yang telah dipersiapkan oleh panitia. Jadi nanti ada praktek, pada waktu praktek nanti ada feedbacknya, ya nanti ada lembar yang harus dikasih feedbacknya. Harus hadir pada briefing penguji yang dilakukan 1 hari sebelum putaran pertama ujian dilaksanakan. Ya ini karena sebelum ujian itu harus datang. Ya nanti detail akan disampaikan lagi. Gimana Pak ini kan keterampilannya harus dirahasiakan dan sebagainya ya. Nanti ada penjelasan materi tentang hal tersebut. Kemudian harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai untuk standarisasi penguji dan klien standar ya. Hingga ini harus disusun secara sistematis mulai dari H-1. Ya, intinya persiapan ini itu harus diikuti oleh penguji ya dan gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah kode etik. Ya walaupun ada namanya Mbak Etik ya, tetap harus pakai bukan kodenya Bu Etik ya. Ya. Kode etik yang pertama komitmen dan disiplin yang tinggi. Lalu yang kedua menjaga kerahasiaan soal. Ya. Ini kode etik jangan sampai bocor ya. Wah nanti mahasiswa saya banyak yang lulus. Jangan khawatir, sekali lagi konsekuensi dari uji kompetensi ini, tadi yang bersifat secara nasional yang akan mempengaruhi bagi exit exam atau penentuan dia lulus sebagai nurse atau kompeten apa tidak, yang bersama dengan uji tulis bahkan kemudian mempengaruhi STR itu masih jauh lah ya, jangan usah khawatir. Ini saya kira tidak ada keuntungan apapun untuk membocorkan ya, bahkan itu kan berdampak pada karir Bapak Ibu ya. Dan saya percaya ya, harusnya tidak ada sampai saat ini, insya Allah untuk CPT juga tidak ada, kayaknya belum ada kasus yang sependek, kalau istilah sekarang sependek sepengetahuan saya itu kayaknya nggak ada yang terjerat dengan kasus membocorkan soal KN ini. Lanjut ya, kode etik yang ketiga, tidak membantu atau merugikan peserta. Ya, jadi membantu juga nggak boleh, atau merugikan juga tidak boleh. Nah, yang merugikan apa tadi? Harusnya mengambil alih peran klien standar yang tidak menjalankan perannya dengan baik, tidak dilakukan. Ini termasuk merugikan. Lalu bersifat objektif dan bertanggung jawab. Nah, ini termasuk mohon nanti pada waktu praktik ya, menilai betul, itu umpan baliknya benar-benar apa yang Bapak Ibu rasakan, karena ini harus objektif ya. Wah, saya ternyata untuk objektif susah gitu. Ya tidak apa-apa, misalnya nanti di dalam pelaksanaan prakteknya saya kepengen objektif, ternyata kok susah ya. Nah, susahnya apa lah, silakan nanti Bapak Ibu bisa memberi masukan terhadap proses TOT ini ya. Dan sama juga kemarin juga Jakarta juga sama ya, juga banyak mendapatkan masukan-masukan dari peserta yang mencoba. Kita akan adakan tanda petik itu penambahan ya, penambahan yang bisa bersifat meningkatkan objektivitas atau lebih objektif gitu di dalam pelaksanaannya. Dan tentu saja bertanggung jawab, kita masih kok ini jadi nggak lulus atau ini kok dilulusin dan sebagainya, ini ada bertanggung jawabannya. Lalu apa tugas dan peran penguji? Ya, pertama yang H-1 ini ya, settingnya ya, setting itu registrasi, mengisi daftar hadir tentu saja ya, H-1 diisi, lalu mengikuti briefing penguji atau tadi pengantar dengan pengawas nasional atau panitia nasional, dan kemudian kontrak kita menandatangani fakta integritas, dan kemudian melaporkan jika ada konflik of interest. Ya misalnya, anak saya ternyata ujian OC peserta di periode kali ini, Bapak Ibu bertugas menjadi pengujinya ya. Wah, gimana ya, bisa aja di switch di tempat lain gitu, atau tidak terlibat juga bisa ya. Itu harus melaporkan kalau ada konflik interest, entah istri, entah
anak, entah ponaan, ya dekat gitu ya. Lalu ponaan gimana Pak? Ponaan jauh ya enggak? Ya istilah ini yang ya konflik interest itu tadi ketika kalian Bapak Ibu merasa bahwa nanti saya nggak boleh jauh tapi kok sangat dekat, kan bisa saja. Jauh kok sangat dekat tuh gimana sih maksudnya? Jauh itu hubungan saudaranya jauh tapi ternyata itu ikut penguji kuliahnya ikut di rumah Bapak Ibu itu kan saya kira ada konflik of interest, itu maksudnya ya. Kalau kos gimana Pak? Wah jadi banyak ya. Ya kos kan enggak ya, jangan tiap bulan bayar Kak. Kalau yang punya kos-kosan misalnya ya ini intinya bahwa kalau ada konflik of interest segera dilaporkan. Ya tentu saya tidak detailnya seperti apa konflik of interestnya itu. Kalau anak istri ya saya kira itu jelas ya. Oke, kemudian sistem penilaian pada hari H ini. Pada hari H berkas soal dan lembar penilaian akan dibagikan ke penguji sesuai station yang ditugas. Jadi berkas soal dan lembar penilaian itu baru akan dibagikan ke penguji hari H, ya bukan hari -1 gitu. Hari -1 masih baru briefing aja, tapi soal ini tampilannya apa dan sebagainya nggak tahu penguji gitu. Ya. Lalu penguji wajib mempelajari berkas itu sesuai waktu yang ditentukan. Dan tidak diperlukan merubah soal dan tidak ada diskusi terkait soal. Jadi anggap soal itu sudah final ya. Dan belajar ya karena Bapak Ibu sudah latihan hari ini, pelaksanaan akan seperti ini, begitu besok dapat soal sudah tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi bukan dipelajari dibawa pulang besok saya akan jadi penguji apa ya, enggak. Tapi pada hari itu dibaca dengan waktu yang ditentukan, harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, disinilah pelatihan TOT itu diperlukan. Ya, aduh Pak, kalau lupa gimana? Apalagi tadi masih panjang. Ya, harus mulai ada ini juga, ada apa ya, videonya diingat-ingat lagi, gitu ya, prakteknya seperti apa. Ini memang nggak bisa disambil juga. Nanti kalau pas pelaksanaan terus lupa itu seperti apa, harus saya waktu penguji di dalam harus ngapain, nah, kan susah. Nah, ini gunanya kita melakukan pelatihan dan kemudian ada prakteknya. Dan penguji membawa berkas tersebut ke station yang ditentukan setelah diminta oleh pengawas pusat. Ya, kemudian penilaian dilakukan dengan paper base ya. Ini masih dengan paper base, jadi tidak menggunakan komputer yang tiba-tiba masuk di situ langsung dikirim di pusat, enggak. Tetap menggunakan paper base. Walau alam ya, nanti dengan perkembangannya kalau ini sudah established misalnya dan kemudian ternyata bisa lewat online, penilaiannya kan mungkin aja. Tapi pertama paper base dulu lah, sama ketika UKNI kan, paper base dulu gitu ya. Dan kalau uji kompetensi C ini kan berkasnya itu kan tidak sebanyak kalau berkas pada CBT yang paper base ya. Di awalnya ini tetap harus dilakukan yang paper base. Lalu mengikuti instruksi penguji sesuai dengan tertulis yang tertulis di instruksi penguji. Harus ngapain itu harus dipahami. Oh ya, ini harus menyampaikan ini. Mau dilakukan maupun tidak dilakukan, misalnya ya, harusnya mahasiswa melakukan misalkan JVP. Ini nggak dilakukan gitu. Lalu apakah saya harus menyampaikan hasil JVP-nya gitu? Ya, sementara hasil JVP ini itu akan menentukan tindakan berikutnya. Ini tidak boleh mahasiswa kemudian karena dia tidak melakukan terus kita tidak diam, lalu dia akan rugi 2 kali. Ya, jadi kalau misalnya dia hanya tahapan tidak melakukan JVP ya sudah itu, tapi begitu setelah ada hasilnya dia ada action berikutnya, misalnya skenario-nya seperti itu, maka nggak boleh kemudian beruntun. Itu kan juga sama kayak soal di UKNI yang tertulis kan, kita kan nggak boleh
bertahap. Kalau ini tetap harus satu vignette untuk satu kondisi yang jawabannya satu. Itu. Ya, lalu yang berikutnya ini mengamati kinerja dan menilai peserta ujian sesuai dengan lembar penilaian. Ya, nanti tentang lembar penilaian akan ada materinya dulu, seperti apa sih dan seterusnya, lalu diimplementasikan. Dan penguji tidak diperbolehkan mengubah sebagian atau seluruh perangkat soal. Kemudian soal itu sudah final, mau ibaratnya salah ya enggak, ya harusnya kan sudah direview gitu ya. Nah, cuma tetap aja jika ada umpan balik terkait soal, maka penguji menuliskannya di lembar umpan balik. Makanya ada umpan balik. Wah, ini soalnya ya kurang apa dan sebagainya. Ya, walaupun sudah didesain, ada tim juga yang menganalisis soal dan sebagainya, kan tetap saja peluang bahwa ada bagian yang ditemukan oleh Bapak Ibu terkait dengan kekurangan soal atau kelemahan soal kan bisa terjadi. Ya, ternyata pengamatan Bapak itu lebih tajam, yaitu ditulis di lembar umpan baliknya. Kemudian tugas penguji di dalam OSC ya, atau di dalam station OSC yang apa yang ada di dalam itu harus ngapain gitu ya. Yang pertama itu tidak boleh memberi intervensi kepada peserta selain yang tertulis ataupun selain beberapa situasi di bawah ini. Yang pertama ya jika diminta untuk memberikan informasi kepada peserta ujian terkait hasil fisik atau penulisan yang tertera dalam soal. Jadi pokoknya kalau soalnya nggak boleh ngomong apa ya nggak boleh. Ini tolong dipertanyakan betul. Wah, memang tidak boleh ada intervensi informasi apapun. Ya nanti bisa kaku juga ini, tapi ya asingnya di situ ya. Nanti silakan, nanti bisa ada diskusi setelah Bapak Ibu praktekkan, akan ada debriefing, ada diskusi nanti di sesi akhir ya, setelah itu. Tapi yang jelas tolong ditanamkan bahwa tidak ada aktivitas apapun selain yang diperintahkan di dalam soal ya. Jadi sudah keterangan di atas itu, jika pasien standar tidak melaksanakan tugas sesuai instruksi, maka harus menyampaikan ralatnya. Jadi penguji memang harus paham skenario-nya, ini arahnya kemana, situasinya seperti apa. Ini kalau ada respon nggak benar, termasuk misalnya ada jawaban dari klien standar. Ya, itu kenapa mungkin nanti pas bahas klien standar itu tidak boleh dari latar belakang bidang kesehatan, supaya tidak ada improvisasi sebetulnya ya. Kalau klien standar dia dijawab yang pertanyaannya harusnya nggak mengkaji itu, atau nggak ada jawabannya, ya bilang aja dia nggak tahu gitu ya, misalnya begitu. Nah ini kalau dijawab nggak ada jawabannya ini di dalam skenario ini, tapi klien standarnya berimprovisasi, dipikirnya dia tidak akan mempengaruhi keputusan berikutnya, sehingga ya ini kan saya memang nggak ada Pak, saya ditanya merokok enggak, kan pertanyaan susah itu, kamu merokok enggak tahu, nah, itu ya jawabannya kok enggak tahu, itu artinya sebetulnya adalah pertanyaan itu enggak diperlukan di dalam skenario itu gitu ya. Ini juga bisa saja disampaikan kepada mahasiswa. Jadi kalau ada pertanyaan yang di luar konteks itu klien standarnya jawab. Ini kok ada improvisasi dari klien standar misalnya, ini harus diambil alih atau diralat oleh pengujinya. Karena apa? Bisa saja akhirnya keputusannya berbeda, padahal sebetulnya itu data itu memang disetting di dalam skenario itu tidak diperlukan atau tidak dimunculkan. Karena kalau data itu muncul, permasalahannya bisa lain. Misalnya merokok atau tidak misalnya. Ya kalau merokok, wah ini kalau PPOK diperiksa alfa-1 antitripsinya diperiksa misalnya. Kalau dia ternyata merokok gitu. Itu kan bisa menentukan. Sebenarnya kalau jawaban tidak, dia tidak perlu diperiksa beta-1 alfa-1 antitripsinya misalnya.
ya. Jadi ini harus diralat oleh pengujinya. Dan tidak boleh juga meminta pasien standar itu mengubah perannya di luar instruksi pasien standar. Ya, jadi tetap yang ada di situ. Sekali lagi kalau ada peran-peran di soal itu yang nggak sesuai menurut penguji, nanti ditulis di dalam umpan balik gitu. Ya. Ya, jadi no intervention. Ya, jadi pokoknya kecuali yang memang disarankan. Kalau itu kan bukan intervensi. Jadi kalau selain itu tidak boleh ada intervensi. Jika peserta ujian melakukan tindakan yang membahayakan pasien standar, maka penguji mengingatkan peserta ujian. Ini boleh, ya. Jadi misalnya mau pasien itu pasang infus, komunikasinya benar dengan pasien standar, itu ya, untuk komunikasi untuk dan sebagainya. Tapi nanti infusnya dengan menekin, nah ini infusnya mau ditusukkan kepada pasien standarnya misalnya. Nah ini tetap diingatkan, oh bukan ke situ gitu. Jadi bukan biarin aja lah dari persiapan dan sebagainya, jangan ya, jadi tetap harus diingatkan. Nah ini jika peserta atau pasien standar sakit, maka penguji harus melaporkan kondisi kepada KOC ya, koordinator OSCE Center ya. KOC tadi, peran-peran KOC tadi saya sudah disampaikan di materi sebelumnya ya. Nah, intervensi selain hal di atas itu tidak diperbolehkan. Penguji juga tidak diperbolehkan memberi petunjuk tambahan kepada peserta ujian atau memberi umpan balik atau menanyakan pertanyaan tambahan karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta lain. Ya, objektifnya ada di situ. Jadi benar-benar ini standar integritasnya benar-benar Bapak Ibu dijaminkan, jaminan integritas Bapak Ibu ya. Karena gerak-gerik ataupun simbol ataupun komentar itu pada situasi ujian nasional seperti itu akan sangat mempengaruhi, bahkan tidak senyum aja bisa terjadi gitu ya. Wah, pasang tampang serem misalnya itu aja bisa mempengaruhi peserta. Tapi ya nggak boleh juga jangan asal ngenes ya. Oke, dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak, maka penguji langsung minta untuk menggunakan alat cadangan. Jadi makanya nanti di standar fasilitas itu akan ada cadangannya ya. Ini dalam kondisi seperti ini kan bisa infus misalnya, itu semuanya standarnya indikator tenaga pembuluh darahnya itu menjadi penilaian. Misalnya ini kok ada alat kebetulan macet atau jadi ketekuk, nah ini harus menggunakan alat cadangan. Gimana dengan waktu kan gitu kan, udah muter kan gitu ya, dan nanti akan ada waktunya gitu. Lalu mengisi penilaian dengan sisi penilaian berbasis komputer dan lembar penilaian manual ya. Nah ini untuk yang OSCE pelatihannya belum ya, kita tidak berbasis komputer, tidak belum menggunakan, tetapi ini maksudnya masih manual ya, mungkin nanti itu akan dikembangkan. Meneliti kembali penilaian untuk satu peserta ujian sebelum menilai peserta ujian berikutnya. Jadi masuk meneliti kembali. Jadi cepat tapi ya, karena waktu itu boleh dikatakan hanya 1 menit ya, perpindahan itu. Sebetulnya ada waktu 1 menit. Tapi kalau cepat kan bisa saja itu langsung masuk, ini belum melihat, lalu peserta sudah masuk. Nah ini tantangannya itu ada di situ ya. Lalu mendatangi lembar penilaian manual dan mengisi umpan balik ya. Jadi umpan balik itu harus, ini tugas penguji di dalam stasiun OSCE. Kalau terjadi apa-apa pokoknya
panic button itu ditekan, jadi penguji tetap ada di situ gitu, itu kuncinya. Biar orang lain yang membantu yang akan datang. Ya. Penguji dan klien standar diperbolehkan istirahat selama waktu rehat yang ditandai oleh apa waktu ya, ini kalau ada ya, istirahatnya kan ada itu. Ya kalau sebetulnya yang istirahat itu ini kalau dalam pelaksanaannya nanti muter terus itu 11 apa 11 pasien itu 11 pasien 11 siswa itu ya akan jalan terus karena kan sebenarnya kan terpenuhi semua, cuma 2 itu ada di istirahat ini season di kelima itu artinya 4 dan 6 gitu ya. Kalau misalnya 5 istirahat itu kan tetap ada orangnya lagi. Jadi yang istirahat kan sudah masuk ke 6. Jadi yang penguji dan klien itu sebetulnya istirahatnya ya memang hanya di rehat di antara waktu pelaksanaan. Itu bukan mahasiswa istirahat terus kita istirahat enggak, karena kita akan menilai peserta yang lainnya. Ya ini panic button. Nah, selama rehat, ya ini selama rehat atau waktu istirahat itu penguji hanya dilakukan ke toilet atau ruang rehat. Tidak boleh masuk stasiun selain tempat penguji. Jadi ngintip tempat lain nggak boleh. Misalnya ada waktu istirahat itu nggak boleh ngintip tempat lain ya. Penguji harus mengikuti aba-aba waktu penanda penguji dan pasien standar untuk kembali ke stasiun masing-masing yang dibunyikan 2 menit sebelum waktu rehat selesai. Tuh. Ya ini bisa nanti dipakaikan ada waktu rehat. Tugas penguji di dalam stasiun lanjutannya yaitu mengembalikan dengan lengkap soal beserta berkas ujian ke dalam amplop soal masing-masing stasiun, dan amplop tersebut ditinggalkan di meja penguji setelah ujian selesai. Ya nanti kalau penguji tidak diperbolehkan meninggalkan stasiun sampai PP atau prolog itu mengambil berkas ujian. Jadi Bapak Ibu tetap di situ, nanti yang akan mengambil soal dan penilaiannya itu adalah pengawas pusat atau koordinator lokasi ya. Nah, setelah berkas diambil oleh PP atau koordinator lokasi, penguji mengikuti debriefing yang dilakukan oleh pengawas pusat setelah ujian kompetensi OSCE selesai. Di besok juga kita settingnya gitu. Di sesi pertama ada praktik, lalu kemudian ada debriefing. Ya. Tuh, ini misalnya mengulang formulir bahan OSCE nanti disediakan setelah ujian selesai, ada formulirnya. Kemudian troubleshootingnya apa? Misalnya ini kondisi ya sebenarnya terduga ya istilahnya, kalau ada lampu mati itu kan terduga, nanti kejadiannya tidak terduga, maksudnya begitu. Jadi ada kondisi tertentu yang kejadiannya mendadak gitu, yang kita nggak menduga ini lancar gitu ya. Tapi antisipasi dugaannya kita, misalnya lampu mati alat atau plan standar tidak sesuai dengan soal, plan standarnya berhalangan, tiba-tiba wah sakit diare nggak datang ya, atau plan standar udah di training lupa ya, namanya orang kan nggak tahu urusannya apa ya, atau ada kebakaran bencana alam ya, atau pelanggaran tertentu oleh peserta. Ini semuanya itu nanti penguji akan melaporkan ke KOSE ya, dan kemudian dari KOSE akan dilaporkan ke pengawas pusat. Keputusan diambil oleh pengawas pusat dan dicantumkan dalam kita acara ujian. Jadi oh ini ada yang pelanggaran tata tertib, oh ini paling tidak hadir ya. Tapi kalau misalnya ada peralatan atau fasilitas rusak, maka penguji langsung meminta kandidat untuk
menggunakan bisa pakai yang ini gitu ya. Pusatnya kok indikator kena pembuluh darahnya macet, ada setting ini, udah pakai yang ini, itu silahkan ya. Lalu gimana tahapan selanjutnya? Tahap OKNI C ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau diklarifikasi ya silakan resen ya, atau langsung komentar juga bisa, mic-nya diaktifkan Pak. Ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan silakan. Oke, jadi ini simulasi OC-nya ya akan muter ya, makanya idealnya seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Nah ini jumlah stationnya saya kira mungkin tadi juga sudah ya kita ulang-ulang terus ya. Jadi kita semuanya ada 11 station dan masing-masing itu adalah 15 menit, walaupun hitungan 15 menit itu ini 18 ya, 13 menit. Jadi 15 menit bukan 20 menit ya, 15 menit, 1 menit itu untuk soal, 1 menit diproyeksikan untuk perpindahan, dan 13 menit itu untuk mengerjakan atau melakukan apa yang diinstruksikan di dalam soal itu. Di 11 station, 9 station untuk ada soalnya, dan 2 station itu adalah istirahat ya. Jadi itu bisa saja di station 5 dan station 11 gitu. Atau bisa saja di station 4 dan station 10 gitu. Tapi caranya yang penting sama, karena tergantung lokasinya masing-masing. Ini dianggap station berapa dan tempatnya ada di mana ya. Intinya jarak station antara 5 dan 11 itu imbang ya, dari sisi sebelum sesi antara istirahat dan tidak istirahat itu imbang ya, karena hanya dibagi jadi akan dibagi menjadi kalau putar itu ya ada 2 bagian ya, di bagian sisi sebelum 5.11 dan sesudah 5.11 gitu. Ya, ini contoh kalau urutan 1 paling dekat, kemudian terakhir yaitu urutannya nanti di 5 dan 11 gitu ya. Nah, stesen untuk 2 stesen istirahat ya. Jadi ini misalnya Mas, boleh nggak sih 4 dan 10? Boleh, 3 dan 9 ya. Boleh, tergantung situasinya. Sekali lagi situasi dari lab atau station desainnya seperti apa. Ya. Nah, 1 station untuk absensi, station 9. Dan kemudian istirahat bisa digunakan pas di station istirahat itu bisa ke kamar mandi dan sebagainya. Ya. Maaf Pak ya. Ini 1 menit untuk baca soal, 1 menit untuk fase berikutnya, 18 menit mengerjakan soal. Berarti 20 menit Pak ini ya. Ini berkas maksudnya. Salah. Ini yang lama ini, Mas Turun. Yang bocor siapa ya? Pak Mas ya, Mas Turun. Ya, baik. Baik, saya ralat ya. Ini memang 13 menit ya, jadi 13 1. Oke. Kemudian ini kategori kompetensi yang akan diujikan itu ada komunikasi, edukasi dan konseling, pengkajian, diagnosis dan perencanaan, implementasi, dan ini kategori kompetensi ya, yang lalu perilaku profesional. Ini metrik mungkin nanti yang terkait dengan metrik soal dan metrik penilaian dan sebagainya, nanti akan ada materinya lebih detail. Ini contoh saja, dan ini kita lihat ini dokumen waktu dikembangkan awal ya, di tahun 2014, masih belum banyak berubah tetap ya tentang situasinya, settingnya, karena posisinya kan seperti ini. Jadi nomor station, kemudian kelompok keilmuan ya, ini pada periodenya itu yang mana, apakah dewasa anak, lalu kompetensi yang mana,
lalu settingnya dirawat inap UGD, kebutuhannya apa ya sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita sepakati di dalam blueprint, lalu skillnya apa, ada suctions, ada memberi makan lihat NGT, ANC, RCP misalnya ya, atau latihan jalan, perawatan luka, vulva hygiene ya, seperti itu. Lalu ini klien standarnya umurnya berapa, laporannya butuh apa tidak, dan kemudian manakinnya apa. Ini kita metrik untuk kompetensi metode yang 11 station. Ya. Ini 5 dan 11 sekali lagi ini yang penting jaraknya. Jadi jarak ini kan ya kalau 9 kan berarti ini 5 sama 4 ya gitu ya, atau 4 dengan 5 boleh gitu. Tapi jaraknya nggak boleh istilahnya di 8 dengan di 11 enggak, itu terlalu dekat, tapi yang sana terlalu jauh. Itu pengaturannya maksudnya. Ini template juga, OSCE Station nanti juga akan ada materi detailnya, cuma ini saya di materi ini akan saya ditampilkan aja. Ya, instruksinya ini contoh aja tadi bahwa ada instruksi untuk peserta ujian dan ada instruksi untuk pengujinya. Jadi ada skenario-nya. Jadi sudah semuanya lah. Petugas ini atau penguji inilah kita akan mengikuti apa yang ada di situ. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu. Jadi memang benar-benar harus pas gitu. Termasuk misalnya atau mahasiswa peserta itu harusnya menyebutkan, nah gitu ya, menyebutkan itu juga kalau dia tidak melakukan ya sudah, misalnya seperti itu ya. Ini contoh yang rubrik penilaian, nanti juga tentang rubrik penilaian akan ada materi lagi spesifik. Ini hanya saya memberikan contoh saja apa yang akan di dalam station itu seperti apa. Nah, ini penilaian tadi bahwa benar menyeluruh. Jadi ada penilaian yang berdasarkan rubrik dan kemudian ada penilaian yang global performance-nya. Jadi penilaian dari expert judgment-nya kita gitu. Ya, jadi ini sesuai tapi tetap keputusannya menurut penilaian kita seperti apa, karena kita harus memberikan penilaian. Ya, jadi yang disebut dengan global performance gitu. Ya, ini juga nanti akan disampaikan tentang rubrik penilaiannya ya, termasuk mengambil keputusannya. Jadi saya hanya mengintro dulu, nanti detailnya. Jadi sekali lagi ada penilaian yang berdasarkan rubrik ya, bahkan kita nanti akan ditambah lagi. Yang kemarin itu belum ada checklistnya. Checklist sebagai panduan. Jadi misalnya begini nih. Ya di sini kan ada ya, atau nanti mungkin di rubrik ada lagi lah materi ya, bisa jadi diskusi nanti lebih detail ya tentang rubrik ya, karena nanti akan disampaikan materi berikutnya tentang rubrik penilaian, termasuk bagaimana menilai rubriknya dan kemudian menilai global performance-nya. Lalu komponen penilaian OKNI OC ya, ini jadi tadi ada penilaian kompetensi yang actual mark dan penilaian umum yang global rating. Lagi yang penilaiannya di sini. Jadi aktual marknya ini pakai rubrik ini ya, dari 1 ini akan nanti Bapak Ibu juga akan latihan membuat rubrik untuk mampu membuat soal rubriknya, dan kemudian global performance itu yang penilaian umum ya, atau disebut dengan global rating. Ini harusnya dua-duanya ini sinkron ya, nanti akan dilihat ya. Jadi aktual marknya mana yang ya, ini aktual marknya di border lain lah misalnya ya, ini ya ini infos tapi aseptiknya ya dilanggar tetapi tidak begitu parah misalnya lah. Nah, tapi tetap nanti akan ada penilaian. Ini tetap expert judgment dari penguji itu apa di global rating ini, karena ya subjektifnya. Nah ini kan harusnya kan tidak kontradiktif itu. Di sini ditulis ini antiseptik jelas tidak, standar prinsip sterilnya tidak dilakukan dengan, atau sini jelek tapi keputusannya lulus. Nah gitu misalnya, itu kan harusnya tidak boleh kontradiktif ya, akan seiring. Jadi ini walaupun ini di penilaian umum itu ada subjektif, tapi subjektif yang objektif ya, dan objektifnya pun memang tetap aja ada subjektivitas ya.
Nah, apa itu penilaian umum atau yang global rating tadi? Kesan penguji setelah melihat secara keseluruhan. Ya, jadi wah ini tetap lulus, borderline gitu ya, atau tidak lulus, atau istilahnya ada superior. Wah itu ya sangat baik lah kan gitu, gampangnya gitu ya. Jadi excellent gitu ya, itu superior gitu. Ya ini memang bahasanya pakai itu. Bahasa lain yang excellent, lulus, borderline lah, yang antara lulus dan tidak lulus gitu. Tapi tetap yaitu akan diluluskan dan kemudian ini tidak lulus gitu ya. Oke, saya kira itu untuk materi pertama tentang menjadi OC. Ada waktu 28 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin nanti bisa lanjut, bisa juga nanti kita langsung